praktikum kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang kita masuk ke pertemuan 4 ya untuk praktikum. Dan untuk kemarin saya minta maaf hanya bisa mengirimkan satu modul. Kebetulan untuk kemarin saya keburu keluar kota, jadi gak bisa bikin recording yang selanjutnya. Dan mungkin untuk materi modul 5 kita lanjut di sini. Oke. Untuk yang kemarin ada yang ditanyakan gak dari materi yang sudah dikirim? Oh iya. Oke. Kalau gitu kita masuk ke modul selanjutnya. Kita masuk ke pembahasan modul 5. Sekarang kita masuk ke pembahasan modul 5, di mana di modul 5 ini kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya dari modul yang sebelumnya. Untuk modul sebelumnya kita membahas mengenai seleksi penggunaan operator dasar, dan kelanjutannya kita akan masuk ke pembahasan mengenai seleksi menggunakan fungsi pengelompokan. Nah, di sini untuk penggunaan seleksi fungsi pengelompokan ini gak terlalu sulit ya, hampir sama aja kayak yang sebelumnya. Nah, namun untuk sekarang kita butuh sampel data dulu. Jadi pertama-tama kita harus buat dulu tabel pegawai dan data pegawai ini dulu. Oke, pertama-tama seperti biasa kita jalankan dulu. Jangan lupa AMPPS nya running. Misalkan sudah running, kalau sudah jalankan CMD. Kita buat dulu tabelnya ya. MySQL minggu put inp MySQL. Oke, biasa. Nah, di sini kita akan membuat dulu tabel pegawai ya, dengan datanya seperti berikut. Kita buat dulu untuk kelas A biasanya pakai yang mana? Basdat 3 kalau nggak salah ya. Use Basdat 3. Oke ya, kita pakai yang ini aja di Basdat 3. Nah, kita akan buat tabel. Pertama kita buat dulu tabel pegawai. Isian datanya NIP char 6 not null, nama varchar 60 not null, umur integer 2 not null, tinggi integer 2 not null, selanjutnya berat integer 2 not null, terakhir primary key NIP. Oke.
nama, umur, tinggi, berat badan. Char, varchar, integer. Oke, kita isikan datanya. Insert into pegawai values. Nah, di sini jangan lupa kita menggunakan kutip ya, karena kalau misalkan kita nggak pakai kutip, si nilai masuk cuman 02 digit di belakang 6 ini nggak akan terbaca. Jadi silahkan gunakan tanda petik ya. 006 001 Dadang Darajat. Nah, di sini kalian bisa gak pakai tanda petik. Kalau misalkan mau pakai tanda petik gak apa-apa. Kalau nggak pakai juga gak apa-apa, karena pasti kebaca. 40 170 61 006 001 Dadang Darajat 40 170 61. Oke. Nah, ini saya kasih contoh yang nggak pakai tanda petik. Agus Sehabudi 42 168 63. Susan Bahtiar 60 165 30. Berempat. Ini aja 37 175 66. Berlima. Lukas Leiva 28 173 67. Terakhir Arif Najmudin 25 177 70. Oke, sudah. Oke. Dadang Darajat, Agus Habudi, Susan Bahtiar, Doni Aja, Lukas Leiva, Arif Najmudin. Oke, sudah. Nah, sekarang kita mulai menggunakan perintah seleksi dengan fungsi pengelompokan. Oke. Di sini perintahnya gak beda jauh dengan yang sebelumnya. Nah, di sini yang pertama kita akan menggunakan perintah count. Ya. Di sini perintah count itu digunakan untuk menjumlahkan jumlah record atau baris data di dalam suatu tabel. Fungsi ini digunakan untuk proses seleksi. Biasanya lebih gampang untuk proses penjumlahannya. Nah, perintahnya seperti ini.
select count bintang s alias. Ini jika kalian ingin menggunakan alias, tapi kalau misalkan nggak pakai alias itu juga bisa. Nah, ini contoh yang awal, kita akan menampilkan hasil tanpa alias ya. Jadi ini kita sudah tahu ada berapa, 1 2 3 4 5 6. Nah, kita akan jumlahkan ya, select bintang select count, kita akan jumlahkan semua bintang. Nah, ini karena semua ya, from pegawai. Nah, jumlah data di data pegawai itu semuanya ada 6. Nah, kalau misalkan gini kan datanya sedikit ya. Nah, kalau misalkan data kalian ada ratusan, ribuan, mungkin nggak mungkin kalian sort satu-satu, dan lebih gampangnya bisa kalian menggunakan perintah count untuk menghitung jumlah datanya ada berapa baris. Nah, selanjutnya, nah count ini juga kita bisa ganti tulisannya menggunakan alias ya, seperti yang kemarin. Nah, lebih gampangnya, nah coba select count bintang S ya untuk penggunaan aliasnya, rekaman, kemudian from, nama tabelnya pegawai. Oke, enter. Nah, si tulisan count ini berubah menjadi rekaman. Selanjutnya, nah kita akan menyebutkan kolomnya. Nah, kalau misalkan ingin menghitung spesifik kolom, data dari tiap kolom, kita langsung bisa menyebutkan si nama kolomnya. Jadi tinggal select count. Nah, kalau bintang kan berarti semua ya, tapi tetap hitungannya itu per kolom. Nah, kalau misalkan ingin menghitung kolom tertentu, misalkan kita akan menghitung kolom NIP, kita ganti di sini ya, NIP S rekaman from pegawai. Nah, ini kelihatan, tapi tetap di sini S rekaman karena kita menggunakan alias. Yang dihitung itu kolom NIP ya. Selanjutnya, nah di sini kita akan mencoba menjumlahkan suatu bilangan dengan perintah sum ya. Nah, di sini fungsi sum digunakan untuk menjumlahkan nilai kolom yang berbentuk angka atau data numerik. Dengan fungsi ini, berapapun nilai data pada setiap record dapat dijumlahkan secara cepat dan tepat. Nah, perintahnya seperti ini, select sum, nama kolom, S alias. Nah, di sini kita akan mencoba menghitung rata-rata umur dengan cara manual ya. Yang pertama kita akan belajar menggunakan cara yang manual dulu. Nah, rumus untuk menghitung rata-rata itu adalah jumlah semua dibagi dengan total record ya. Misalkan kita punya 6 record ya. Jadi di sini datanya ada 6. Bentar. Nah, data ini kita punya 6. Jadi jumlah semua record kita bagi 6. Itu untuk mencari nilai rata-rata ya. Nah, yang kita akan cari itu adalah umur. Jadi select sum, kita cari umur, kita bagi 6. Nah, untuk mendapat nilai rata-ratanya ya, as umur rata from pegawai, titik koma, enter. Nah, sini tampil ini adalah nilai rata-rata atau umur rata-ratanya dari 6 pegawai, yaitu 33,6. Nah, selanjutnya, nah kalau misalkan data kalian banyak, ratusan atau ribuan, tapi kalian nggak tahu ada berapa jumlah datanya, gampang, kalian bisa gunakan perintah yang sebelumnya, yaitu perintah count. Jadi untuk menghitung nilai rata-rata tanpa mengetahui jumlah record, kalian bisa gunakan count. Count itu digunakan untuk menghitung jumlah record. Jadi kita bisa gunakan perintah sum umur kemudian dibagi dengan count. Jadi otomatis count ini akan menghitung
jumlah kolomnya ya. Select sum umur dibagi count record. S umur rata from pegawai. Nah, hasilnya sama. Jadi umur rata pegawai itu 33,6. Selanjutnya, nah, mencari nilai rata-rata dengan average. Nah, yang lebih simpel untuk mencari nilai rata-rata itu silakan gunakan perintah average. Kalau tadi kan kita contohkan itu menggunakan cara yang manual. Nah, kalau misalkan yang lebih simpelnya silakan gunakan perintah average. Nah, ini contohnya. Select average umur S umur rata from pegawai, titik koma enter. Nah, ini lebih simpel ya. Kalau tadi kan kita harus menghitung dulu jumlah umur, kemudian dibagi jumlah kolom, baru bisa kita ketahui si umur rata. Nah, kalau misalkan yang simpelnya di sini ada perintah average untuk mencari nilai rata-rata. Selanjutnya, nah, kita coba untuk menghitung berat rata-rata ya. Select average berat. Berat rata-ratanya itu 64,5. Berat rata-ratanya 64,5. Kita coba untuk menghitung tinggi rata-ratanya berapa. Tinggi rata-ratanya 171. Lumayan ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan menggunakan perintah min ya. Di sini perintah min di sini digunakan untuk mendapatkan nilai terkecil. Nanti selanjutnya kita akan menggunakan perintah max-nya. Nah, di sini kita akan gunakan contohnya ini. Kita akan mencari nilai terkecil dari semua nilai yang ada pada satu kolom ya. Contohnya kita akan mencari nilai paling kecil dari umur dari data yang tadi sudah kita entry ya. Select min umur S termuda from pegawai. Jadi kita akan mencari siapa yang paling muda dari pegawai. Yang paling muda itu 25. 25 itu Arif Najmudin. Ini yang paling muda. Selanjutnya kita akan mencari nilai yang paling kecil dari berat, berarti yang paling kurus katanya. Min berat S terkurus from pegawai. Jadi yang paling kurus itu 60. 60 itu Susan Bahtiar. Ini big side semua ya. 60 dibilangnya kurus. Oke, selanjutnya kita akan menghitung tinggi pegawai yang paling pendek. Oke, yang paling pendek itu tinggi. Select min tinggi S terpendek from pegawai 165. Wow, 165 itu Susan Bahtiar, itu yang paling pendek. Nah, selanjutnya di sini kita akan menggunakan perintah max. Nah, di sini perintah max ini digunakan untuk mencari nilai terbesar dari semua nilai yang ada. Nah, ini sama halnya dengan yang min ya.
perintahnya. Select max umur, kita akan mencari umur yang paling tua, S tertua, from pegawai. Yang paling tua itu 42 itu siapa? Pak Agus Sehabudi, itu yang paling tua, Agus Sehabudi. Selanjutnya kita akan cari yang paling berat ya. Select max berat, S terberat, from pegawai. Yang terberat itu 70 kilo, itu tuh dari Arif Najmuddin, 70 kilo. Selanjutnya kita akan mencari nilai maksimal yang paling tinggi ya. Select max tinggi, S tertinggi, from pegawai. Yang paling tinggi itu 177, itu tuh Arif Muhammad kalau nggak salah, Arif Najmuddin ya, Arif Najmuddin yang paling tinggi 177. Oke, selanjutnya, nah di sini kita akan mencari nilai minimal dan nilai maksimalnya. Nah, dengan menggunakan fungsi min dan max, kita dapat mencari nilai maksimal dan minimal secara bersamaan. Nah, kalau tadi kan kita pakai perintahnya satu-satu ya. Gimana kalau kita pakai perintahnya sekaligus? Itu bisa. Sama halnya kayak kemarin ya, menampilkan kolom, beberapa kolom secara bersamaan, itu bisa. Jadi sama aja. Select min berat, S minimal, koma untuk pemisah. Kemudian lanjut perintah selanjutnya, max berat, S maksimal, from pegawai, di koma, enter. Jadi berat paling rendah itu 60 dan berat paling tinggi itu 70. Selanjutnya, nah ini menghitung tinggi minimal dan maksimal sekaligus. Ini sama aja kayak tadi. Jadi kita tinggal ganti ini jadi tinggi, ini jadi tinggi. Select min tinggi, S minimal, max tinggi, X maksimal pegawai. Sudah, enter. Nah ini tinggi yang paling tinggi badan yang paling rendah itu 165, tinggi badan yang paling tinggi itu 177. Oke, selanjutnya, nah ini kita akan melakukan seleksi data dengan menggunakan range nilai. Nah, untuk penggunaan range di sini kita bisa menggunakan perintah between. Namun untuk awal-awal kita akan menggunakan perintah lebih kecil sama dengan ya di sini untuk membedakannya. Nah, bedanya kalau yang dengan yang tadi, yang barusan itu kan kita mencari nilai itu yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi. Kalau dengan range kita bisa mencari nilai tertentu dengan batasan range tertentu. Nah, di sini contohnya kita akan menggunakan operator pembanding sebagai alat untuk mencari range nilai ya, yang kemarin sudah dipelajari sebelumnya. Nah, kita akan menggunakan operator pembanding n, jadi yang lebih kecil lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Select bintang from pegawai, where kita akan mencari umur lebih kecil sama dengan 30, n ini sebagai pembandingnya, dan umur lebih kecil sama dengan 35. Jadi kita akan mencari pegawai
yang memiliki umur lebih besar sama dengan 30 dan lebih kecil sama dengan 35. Oke, yang keluar Susan Bahtiar. Susan Bahtiar itu umurnya 30. Berarti yang lainnya itu umurnya di atas 35. Kita coba cek range-nya 50. Nah, kalau range 50 ini keluar 4 data ya. Dadang Darojat 40, Agus 42, Susan Bahtiar 30, Doni Aja 37. Nah, kalau lebih gampangnya kalian bisa gunakan perintah between. Nah, kalau kita gunakan perintah between itu lebih gampang. Sebelumnya kita pakai dulu ya, contohnya itu kita cari yang berat badan. Saya from pegawai where berat 50, kemudian berat kurang dari lebih besar sama dengan 50, kurang dari sama dengan 60. Kalau nggak salah cuma Susan aja deh. Susan Bahtiar. Oh iya, Susan Bahtiar beratnya lebih besar sama dengan 50, 60 kan, kurang dari sama dengan 60. Ini batasannya 60. Nah, kita gunakan perintah between di sini. Ini yang lebih simple ya. Select bintang from pegawai where umur between 30 and 35. Kalau pakai perintah between ini lebih simple dan lebih gampang. Jadinya si umur ini kalian gak perlu sebutkan 2 kali seperti di sini. Kalau di sini kan kalian harus masukkan dulu ya. Ini berat and berat. Nah, kalau di sini cukup sekali aja, pemaparannya langsung masuk ke nilainya. Ini yang lebih simple kalau kalian pakai between. Selanjutnya, nah, kita bandingkan lagi ya. Untuk menampilkan data pegawai yang berat badannya antara 50 sampai dengan 60. Oke. Select from pegawai where berat ya. Berat between 50 and 60. Kita cari yang dari 50-60. Oke. Cuma Susan Bahtiar aja. Ini yang paling kecil ya. 60 paling kecil. Selanjutnya, oke, oh sudah. Sampai di sini dulu ada yang ditanyakan nggak untuk modul 5? Yuk. Silakan. Oke, sudah cukup? Oke. Kalau nggak ada, kita langsung lanjut ke modul 6. Nah, di sini di modul 6 kita akan menggunakan operator fungsi. Nah, di sini kita akan belajar perhitungan ya. Ini lebih kompleks. Nah, di sini untuk operator fungsi dasarnya di sini ada 4 ya. Bukan 4, 5 malah. Ada 5 operator yang bisa digunakan. Yang bisa kalian gunakan itu adalah operator perkalian, kali, operator pembagian, bagi, operator sisa bagi, dan penjumlahan pengurangan. Di sini untuk simbolnya yang digunakan perkalian itu ada bintang, pembagian itu ada slash, untuk sisa bagi itu persen, sisa bagi itu sisa hasil pembagian ya, dan untuk penjumlahan itu plus dan pengurangan itu minus. Nah, di sini harus diingat juga untuk penggunaan operator ini, di sini ada prioritas penggunaannya. Jadi intinya kalau misalkan kalian nanti menggunakan proses perhitungan, kalau kalian tidak menggunakan tanda kurung, dia akan dihitung secara prioritas ya. Kita akan coba nanti di bawah juga kelihatan bedanya. Oke, di sini kita nggak perlu sampel data ya. Kita langsung bisa coba. Nah, pertama di sini kita akan menggunakan operator perkalian. Operator perkalian. Oke.
select 10 dikali 5, hasilnya 10 kali 5 50. Lanjut, kita coba select 2,5 kali 5. Nah, di sini jangan lupa untuk komanya itu jangan pakai tanda koma tapi titik ya untuk proses perhitungannya. Jadi separator pengganti koma desimal itu jadinya titik ya. Nah, 2,5 kali 5 hasilnya 12,5. Nah, lanjut. Nah, select. Gimana kalau misalkan kita pakai minus 2 kali 5, hasilnya min 10. Kenapa minus? Karena awalnya juga sudah minus. Minus 2 dikali 5, udah punya hutang 2 ditambah 5, jadinya hutangnya itu 10. Oke, lanjutnya kita coba penggunaan operator pembagian. Di sini penggunaan operator pembagian kalian bisa menggunakan perintah slash ya. Nah, di sini kita ada contohnya, kita coba langsung. Nah, select 10 kita bagi dengan 5, hasilnya 2,0000. Nah, selanjutnya select. Nah, ini yang membedakan 9 dibagi 3 dikali 2, hasilnya udah pasti 6. Kenapa 6? Karena prioritasnya kita kurangi dulu, bagi dulu. 9 kita bagi dulu 3 hasilnya, kemudian dikali 2. 3 kali 2 itu 6. Nah, di sini contoh. Nah, ini kita pakai 2 nilai di sini. Select sama kayak tadi ya yang 2 kolom, 10 bagi 0,5, kemudian 10 kita bagi 2,5. Nah, ini hasilnya 10 dibagi 0,5 20. 10 dibagi 2,5 4. Ini 0,5 ya, makanya jadinya gede. Di sini 10 bagi 2,5 itu 4. Nah, selanjutnya operasi penjumlahan dengan menggunakan perintah plus tambah. Oke, di sini ini contohnya. Select 5 tambah 7. 5 tambah 7 hasilnya 12. Nah, ini contoh yang saya tadi sebutkan. Ini membandingkan 2 ya. Select 4 tambah 2 kali 2, kita bandingkan. Nah, ini kita pakai kurung supaya menjadi prioritas. 2 ditambah 4, 2 tambah 4 kali 2, pasti hasilnya beda. Nah, kenapa beda? Karena di sini terpaku dengan prioritas kali bagi tambah kurang ya, yang ini. Kalau misalkan kayak gini kan jadi langsung ya. Prioritas utama itu perkalian. Jadi 2 kali 2 4. 4 tambah 4 hasilnya 8. Tapi kalau misalkan kalian gunakan tanda kurung, ini menjadi lebih prioritas. 4 tambah 2 6. 6 kali 2 12. Makanya di sini hasilnya juga
beda di situ. Nah, ini contoh yang selanjutnya, kita menggunakan operator pengurangan di sini. Contohnya, ya silakan dia. Yang pembagian. Nah, yang pembagian di sini ini default. Kalau kalian menggunakan perintah ini, otomatis nilai 0,0 berapa itu keluar di sini tuh. Tapi kalau misalkan nggak ingin ada yang desimal kayak gini ya, yang 0,0 berapa, nanti ada di perintah yang selanjutnya. Kita pakai perintah mod kalau nggak salah. Jadi untuk kalau misalkan kalian perintah yang ini pasti keluar 0,0 berapa, ini pasti keluar. Tapi kalau misalkan kalian pakai perintah yang satunya, dia nggak akan keluar. Oke, udah cukup dia. Ya, selanjutnya di sini kita akan menggunakan operator pengurangan. Nah, di sini, nah ini contohnya, select 8 kurang 4, hasilnya 4. Nah, ini contoh yang selanjutnya, select 6 kurang 2, kemudian ditambah 8. 6 kurang 2 tambah 8. Kemudian yang satunya 6 dikurang 2 ditambah 8. Hasilnya pasti sama-sama 12. Ini kenapa? Mungkin lebih simpelnya karena dasarnya di sini untuk pengurangan penambahan kedudukannya sama. Ini di posisi 4. Jadi mau yang mana yang duluan itu boleh. Jadi misalkan ini 6, ini kan kurang lebih dulu, jadi ini dikurang. 6 kurang 2 4 ya. 6 kurang 2 4 tambah 8 12. Di sini 6 dikurang 2 tambah 8 12. Ini kita coba balik ya. Penjumlahan. Ini pengurangan. Ini penjumlahan. Ini pengurangan. Hasilnya tetap sama. Karena kedudukan untuk penjumlahan dan pengurangan itu sama, jadi tidak diprioritaskan. Oke, selanjutnya ya silakan. Ya, jadi kalau misalkan nanti ke depannya, kalau kalian menggunakan rumus penjumlahan pengurangan, silakan berhati-hati dengan proses rumusnya karena sangat berpengaruh dalam prioritas. Nah, kalau misalkan kalian ingin mendahulukan penjumlahan pengurangan, silakan gunakan tanda kurung. Kalau misalkan nggak pakai tanda kurung, prioritasnya nanti jadi yang paling akhir, seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya, nah ini kita mencari sisa pembagian dengan menggunakan persen ya, operator untuk mencari sisa hasil bagi. Nah, ini contohnya, select 5 bagi 2, bukan 5 bagi 2 ya, sisa hasil bagi dari 5 bagi 2 pastinya 1. 5 bagi 2 itu sisa hasil baginya itu 1. Selanjutnya ini select 7 dibagi 2, sisa hasilnya berapa, kemudian 7 dibagi 3, sisa hasil baginya berapa. Ini sama-sama 1 hasil baginya. Selanjutnya, nah
penggunaan fungsi trigonometri ini lebih kompleks. Di sini kalian bisa menggunakan fungsi nilai radians. Nah, di sini radians itu digunakan untuk proses penghitungan trigonometri sudut ya, sudut. Di sini besar sudut tersebut harus dalam bentuk radian. Jadi radian itu sudut ya. Fungsi yang digunakan untuk mencari nilai radian adalah ini radians. Ini contohnya ya. Fungsi yang digunakannya. Select, kita mencari radians dari sudut 30. Radian dari sudut 30 adalah 0,523598775 sekian. Ini gak full, gak sama, soalnya beda versi penghitungan kayaknya. Kalau misalkan di yang modul itu dibulatkan di 583. Nah, kalau misalkan di hitungan di MySQL ini masih panjang. Jadi 559 ya. 559829888. Karena kalau misalkan di modul itu dibulatkan 3 digit ya. Jadi di sini nih. 5983. Yang ini 9 naik ke atas. Kalau di modul. Oke, ini selanjutnya select radian 30, kita cari lagi radians dari 45 derajat. Ini hasilnya 0,523 sama 0,785. Oke. Nah, ini mendapatkan derajat sudut. Nah, untuk mendapatkan derajat sudut kalian bisa menggunakan fungsi degrees ya. Nah, di sini fungsi degrees ini merupakan pengembalian nilai dari radian. Jadi kebalikannya ya. Jadi kalau misalkan tadi itu dari 30 derajat itu berapa radian. Nah, kalau ini kita nyari radiannya baru ketemu nanti berapa derajat. Seperti itu. Nah, ini select radian 30, degrees-nya ini saya copy aja ya. Takutnya kelewat berapa digit. Select radians 30. Degrees-nya itu 0,5235987755983. Kalau yang tadi hasilnya itu 529988. Jadi 82 ya, 82. Hasilnya nah ini. Kalau radian dari 30 itu 52395. Nah, ini degrees-nya dari yang tadi 30. Ini kebalikannya. Oke. Sudah mulai bingung ya? Saya juga sama. Soalnya gak terlalu mempelajari. Selanjutnya, nah ini kalau ini pasti kalian sudah belajar. Menghitung nilai kosinus. Nah, untuk menghitung nilai kosinus dari sudut suatu derajat fungsi, kalian bisa menggunakan perintah cos ya. Jadi select cos radians, kita cari 30 derajat, koma kosinus dari 90 derajat, koma kelewat, select cos radians, iya lupa, radians, select cos radians. Nah ini kosinus dari 30 derajat, kosinus dari 90. Selanjutnya di sini kalau sin cos pasti ada tan ya. Nah, ini untuk yang sinnya kalian bisa coba. Ini sin dari radian 30, radian 45. Kemudian sin dari radian
60. Nah, ini nilainya. Kemudian satu lagi yang tangan. Kalau dicontoh itu bukan tangan ya. Tangan 30. Tangan 60. Nah, ini hasilnya. Ini pasti jelas beda. Untuk sin konstan. Selanjutnya di sini menggunakan fungsi matematika. Beberapa fungsi di sini yang matematika ini nggak beda jauh dengan fungsi yang sebelumnya, yang tadi ya. Cuma mungkin beda sedikit aja proses penggunaannya. Nah, ini contohnya. Di sini kita akan menggunakan perintah round. Gunanya perintah round ini untuk melakukan proses pembulatan. Dan untuk patokan perintah round ini, dia akan membulatkan secara otomatis. Ketika nilainya kurang dari 5, dia akan membulatkan ke bawah. Tapi kalau misalkan nilainya di atas 5, dia akan membulatkannya ke atas. Nah, sebagai contohnya seperti ini. Select round, kita akan bulatkan nilai 2,45. Satu lagi round, kita akan bulatkan 2,55. Hasilnya, nah, nilai dari 2,45 kita bulatkan, dia akan menjadi 2 karena kurang dari 5. Kemudian nilai 2,55 jika dibulatkan dia akan menjadi 3 karena nilainya lebih dari 5. 0,5 ya. 0,5, yang satu kurang dari 0,5 itu 0,45. Jadi dia dibulatkannya itu ke bawah, ini dibulatkan ke atas. Nah, selanjutnya di sini ini contoh yang lainnya. Nah, kalau misalkan kalian ingin membulatkan dengan digit tertentu, kalau barusan kan nggak ada batasannya ya, jadi full bulat ya. Ketika dibulatkan itu 2, bla 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 bla. Kalau di round langsung 2. Kalau misalkan kurang yang nilai belakangnya. Tapi kalau misalkan nilainya lebih berarti naik jadi 3. Kalau kayak contoh barusan. Nah, ini untuk proses pembulatannya kalian bisa atur berapa koma yang kalian inginkan. Jadi contohnya ini 2,25 250. Kalian ingin bulatkan satu digit ya, satu digit di belakang koma. Selanjutnya ini 2,252, kalian ingin bulatkan 2 digit di belakang koma. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, 2,250 dibulatkan 1 digit. Jadi pertama ini kosong nggak masuk, berarti nggak nambah ke sini kan. Ini 5 nambah ke depan, jadi ini 3. Jadi kalau dibulatkan menjadi 2,3. Nah, kalau misalkan yang ini 2 itu nilainya lebih rendah, jadi nggak nambah ke depan. Nah, ini kan dibulatkannya 2, jadi sudah berhenti di sini 2,25. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada sailing. Kalau kalian ingin membulatkan tapi dengan nilai ke atas, silakan gunakan perintah sailing. Dan kalau misalkan untuk perintah yang membulatkan ke bawah itu ada floor ya. Kalau round itu di sini pembulatannya otomatis. Tapi kalau misalkan kalian ingin membulatkan ke atas, pakai sailing yang ini. Select sailing, kita bulatkan ke atas dari 2,23 sailing 2,55. ini minus ya nilainya, minus 2,55. Oke, hasilnya
Kita bulatkan ke atas si nilai 2,23. Di sini si nilainya itu menjadi 3 karena dibulatkan ke atas. Nah, kalau misalkan nilainya minus, di sini minus 2,55, ketika dibulatkan ke atas dia akan menjadi minus 2. Kenapa seperti itu? Karena nilainya minus. Karena proses pembulatan ke atas itu makin minus makin kecil ya. Kalau misalkan ada yang masih bingung dengan nilai-nilai minus kenapa dibulatkan makin kecil, silahkan pelajari nilai positif, nilai negatif supaya lebih paham. Oke, selanjutnya floor. Jika kalian ingin membulatkan ke bawah, silahkan gunakan perintah floor. Nah, ini satu contohnya. Select floor, kita bulatkan 2,01. Ini ada 1 2 3 4. Floor 2,01, floor 2,08, 2,80, satukan aja 2,80, floor minus 2,45, floor kurang panjang minus 2,75. Oke, sudah. Ini kita bulatkan ke bawah dari 2,01 menjadi 2, bulatkan ke bawah dari 2,80 menjadi 2, kita bulatkan ke bawah dari minus 2,45 menjadi minus 3, kita bulatkan juga dari minus 2,75 ini menjadi minus 3. Kenapa yang ini makin gede? Karena nilai negatif kalau misalkan dibulatkan itu ke bawah tambah gede. Jadi kalau masih bingung silahkan pelajari nilai positif, nilai negatif. Nah, ini yang ditanyakan dia tadi ya. Nah, kalau misalkan kalian ingin mencari nilai pembagian, bisa kalian gunakan perintah div. Nah, fungsi div ini digunakan untuk mendapatkan nilai hasil pembagi dari dua buah bilangan. Nilai yang dihasilkan fungsi ini berbentuk bilangan asli tanpa pecahan. Kalau yang tadi, kalau kalian pakai yang slash, ini kalian akan mendapat nilai pecahan. Tapi kalau misalkan kalian pakai div, ini nggak ada nilai pecahannya. Jadi pure bilangan asli ya. Ini contohnya, select 5, kita div 2, kemudian 5 kita bagi dengan 2. Nah, ini bedanya. Kalau misalkan kalian pakai div, di sini langsung dia 2. Tapi kalau misalkan kalian pakai bagi yang slash, ini ada keluar ininya. Dua koma lima 0,000 seperti itu. Nah, satu lagi, kalau misalkan kalian ingin mencari modulus, kalian bisa gunakan perintah mod atau modulus ini untuk mencari sisa pembagian ya. Kalau yang tadi di atas itu pakainya persen. Nah, kalau yang ini pakainya mod ya, modulus, sisa hasil bagi. Jadi select 9 dibagi 2, sisa hasil baginya itu pasti 1. Nah, selanjutnya, nah di sini. Nah, kalau misalkan yang tadi kalian pakai menggunakan perintah range, nah di sini untuk perintah list itu kalian harus menggunakan nilai urutan nilai dulu. Urutan nilai ini bisa kalian entry atau ambil dari array data. Nah, ini contoh untuk mencari nilai
terkecil ya, tapi si datanya itu di entry. Kalau tadi kan kalian langsung ngambil ya dari database. Nah, kalau ini langsung entry. Select list 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Data list yang paling terkecil adalah 1. Nah, sebaliknya kalau misalkan kalian ingin mencari nilai terbesar, gunakan perintah grids. Nah, perintah grids ini digunakan untuk mendapatkan nilai paling besar ya. Select grid 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nanti nilai yang paling besar itu adalah 9. Selanjutnya, nah ini operator fungsi perpangkatan. Kalian bisa menggunakan perintah pow atau perintah power. Ini ada dua pilihan untuk menggunakan pempangkatan. Kalau misalkan untuk fungsi pangkat pasti sudah pada paham ya. Jadi di sini kalian akan mencari jumlah pemangkatnya. Ini contohnya. Select pow. Ini rumusnya 2 pangkat 3 koma. Selanjutnya power kita cari dari 2 pangkat 4. Selanjutnya pow kita cari dari 4 pangkat 2 titik koma. Ini hasilnya pangkat 38, pangkat 4 16, pangkat 2 16. Oke, lanjut. Nah, di sini untuk proses pencacah atau pencarian, bukan pencarian, untuk mendapatkan nilai secara random, kalian bisa menggunakan perintah range. Range itu random ya, itu range, dari singkatan dari random. Saya menggunakan perintah ini biasanya untuk merandom nilai, untuk merandom nomor urut ujian biasanya, terus merandom susunan abjad ABCD pilihan soal, biasanya pakai ini perintahnya itu random kalau di aplikasi PHP. Nah, di sini ini contohnya. Select rand. Kalau kita random gini biasanya langsung nilai yang paling jauh. Nah, ini randomnya itu 0,2829 sekian. Tapi kalau misalkan kalian masuk lagi, nilainya ini beda lagi, gak akan sama. Tuh. Ini gak akan sama ya, karena nilainya itu random. Nah, selanjutnya kita coba random 2, kemudian random lagi 10, random lagi 20. Nah, ini hasilnya. Kalau kalian coba lagi, ini pasti beda. Ini sama, karena dari random dari 2, 10, 20 ya. Nah, ini hasil randomnya. Nah, selanjutnya mencari nilai akar dari suatu bilangan dengan sqrt. Fungsi sqrt dapat digunakan untuk mencari akar kuadrat dari suatu bilangan. Nah, kalau misalkan kalian ingin mencari akar kuadrat bisa pakai rumus ini, sqrt. Kalau misalkan masih belum mengerti, bisa dibaca ini, bilangan A dikali bilangan A itu sama dengan hasil. Kalau misalkan bilangan A itu berapa? Nah, kita bisa menggunakan perintah sqrt untuk mencari hasil bilangan A. Nah, jadi akar merupakan perkalian dari dua bilangan yang sama sehingga menghasilkan suatu bilangan hasil. Nah, kalian bisa menggunakan perintah ini sqrt. Ini contohnya.
select sqrt dari 81 itu 9 ya. Kalau contohnya kita cari dari 100 pasti 10. Selanjutnya, nah kalau kalian mencari nilai pi, silahkan bisa menggunakan select pi ya untuk mencari nilai 3,14. Tapi di sini kalian nggak akan pas karena otomatis dari sistem itu nyari digit yang full. Kalau misalkan mau di apa 2 digit di belakang koma pakai cara yang tadi ya, yang pembulatan komanya. Nah, selanjutnya di sini, nah ini truncat. Nah, truncat ini bisa digunakan untuk mengambil panjang desimal. Ini sama kayak yang tadi ya, yang saya tulis. Nah, ini. Kalau truncat ini digunakan untuk mencari panjang desimal yang lebih singkat. Ini contohnya. Dari 1,245 kita bulatkan 2. Jadi hasilnya itu 1,24. Nah, dari 5,23 dibulatkan 1 itu menjadi 5,2. Ini sama aja kayak yang tadi ya, yang sebelumnya. Nah, satu lagi fungsi logaritma. Nah, logaritma sendiri merupakan jumlah perpangkatan dari suatu bilangan. Logaritma baris 2 log 2 merupakan nilai pangkat dari bilangan 2, sedangkan logaritma basis 10 merupakan nilai pangkat dari bilangan 10. Nah, ini bisa dilihat contohnya. 2 log 3 itu 2 kali 2 kali 2 8, jadi 2 log 8 itu 3. 10 pangkat 3 itu 10 kali 10 kali 10 1000. Jadi 10 log 1000 itu 3. Nah, ini contohnya. Kita pakai perintah power, select power 2,4 ya benar, log 2 dari 16, power 2,4 tak 16, log dari 2 pangkat 16 itu 4. Oh iya, ini beda. Soalnya ini log 2 128 ya, bukan 16. Oke, selanjutnya ini contoh yang lainnya yang basis 10. Select power 10,4 log 10 1000 hasilnya ini 10.004. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang ditanyakan? Oh iya, kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin saya akhiri sampai di sini ya. Jangan lupa untuk tugasnya. Nah, sekarang untuk tugasnya silakan kerjakan kembali modul 6, modul 5 dan modul 6. Silakan nanti tugasnya dikirim di tugas labdi ya, di modul 5 dan modul 6 ya. Nah, cara pengerjaannya seperti ini. Lakukan seperti tadi ya. Jadi kalian gak perlu penjelasan secara detail seperti ini. Silahkan jelaskan secara singkat aja tiap perintah. Misalkan pertama kalian buat tabel ini, buat proses isian. Ambil screenshotnya dari sini ya, dari kalian, masukkan ya, masukkan di bawahnya contoh screenshotnya. Nah, kemudian ini perintah count, contohnya ini, masukkan hasil screenshotnya di bawah. Jadi silakan praktekkan kembali
dari modul 5 dan modul 6 beserta screenshot tiap hasilnya. Seperti itu. Dikumpulkan di tugas labdi modul 5 dan modul 6. Batas pengumpulannya 1 minggu dari sekarang. Berarti hari Selasa. Ya. Senin Selasa. Jam 23.59. Ada yang tanyakan dulu? Silakan. Untuk formatnya silakan bebas untuk PDF atau Word. Yang penting linknya dimasukkannya di yang yang modul 5 dan modul 6. Oke, kalau gak ada yang ditanyakan, mungkin saya akhiri cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Apabila ada kesalahan penyampaian materi dan salah kata, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk absen ya. Silakan absen untuk absennya seperti biasa. Oke, terima kasih.